ثم إن داود أثنى على ربه Jadi giliran Nabi Daud pula memuji Allah. Terus فقال الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. Kemudian sesungguhnya Nabi Daud memuji Tuhannya. Beliau berkata, segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan untukku kerajaan yang besar, melembutkan untukku akan besi. Dia yang telah menundukkan bukit-bukit dan burung-burung bertasbih bersamaku. Dia telah mengurniakan kepadaku ilmu hikmah dan perkataan yang jitu. ya, ini diantara besarnya anugerah Allah kepada Nabi Daud. Pertama, Nabi Daud diberikan kerajaan yang besar. Nabi Daud jadi raja. Jadi sistem beraja ini tidak salah. Nabi Daud juga jadi raja. Kan akhirnya kerajaan Nabi Daud diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Dauda. Kan begitu dalam Quran. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan bapaknya, yaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Artinya anak mewarisi kerajaan abahnya, yaitu Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Di antara keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala melembutkan besi untuk dia. Jadi besi terserah Nabi Daud, mau dibikin apa, mau dibesarkan, mau dikecilkan, mau dibikin pedang, mau bikin tombak, cuma dengan tangannya aja. Tidak menggunakan untuk dibakar dulu, enggak. Tidak perlu dipanaskan, mengikut kehendak Nabi Daud. Itu luar biasa tangannya. Ada magnet yang luar biasa, besi semua lembut dengan tangan Nabi Daud. Kemudian menundukkan gunung, dan gunung-gunung itu bertasbih, dan juga burung-burung bertasbih dengan Nabi Daud. Di antara keistimewaan Nabi Daud itu suaranya sangat merdu. Kalau Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung bersama-sama bertasbih dengan Nabi Daud. Bayangkan, gunung boleh bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Nabi Daud kalau membaca Zabur, dia burung yang lewat singgah, keenakan. Itu suara Nabi Daud. Dikenali sebagai orang yang paling bagus suaranya di kalangan nabi-nabi, Nabi Daud. Ya. Dikatakan kalau majelis pertemuan Nabi Daud seperti majelis ta'lim beliau yang dihadiri oleh ribuan orang, itu paling kurang setelah majelis ta'lim itu 10 jenazah akan diangkat. Orang berzikir dengan Nabi Daud terlalu asyik berzikir sampai mati. Asyik berzikir dengan Nabi Daud. Asyik punya asyik sampai tercabut nyawanya. Terlalu asyik. Itu dalam kitab Sairus Salikin disebutkan yang demikian itu. Bila Nabi Daud berzikir, subhanallah, burung-burung akan singgah. Gunung-gunung mengikuti tasbih Nabi Daud. Daripada orang yang banyak, puluhan jenazah akan diangkat setelah berzikir. Artinya berzikir bersama-sama itu sejak zaman Nabi Daud lagi udah ada, bukan baru sekarang ini ya. Berzikir bersama-sama itu sejak zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sampai ada yang meninggal dunia. Tiap kali majelis beliau paling kurang 10 orang yang akan meninggal dunia karena terlalu asyik dengan zikir bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Terus lagi.